Kembali lagi masih di Smart Community bersama dengan KPK, Komunitas Pendakwah Keren Zona Sulawesi Selatan. Masih semangat Ustadz? Masih semangat. Masih semangat ya, dengan jargonnya apa? Ikhlas ruhnya dakwah. Ikhlas ruhnya dakwah. Nah, menjaga keikhlasan itu sulit ya Ustadz ya? Karena kan banyak tantangan nih. Betul ya. Yang teman-teman hadapi ketika mendatangi satu demi satu masyarakat atau kelompok begitu ya, untuk menyebarkan agama gitu. Ya, jadi sesuai dengan orang bijak mengatakan bahwa apa yang kita dapatkan sesuai dengan perjuangan kita. Ya, jadi memang dakwah ini pada hakikatnya berat, tapi inilah tugas kita semua, dan salah satu keberhasilan Rasulullah adalah dengan menjadi teladan. Jadi memang seorang pendakwah itu harus menjadi teladan dulu, harus menjadi contoh dulu. Itulah salah satu keberhasilan dari Rasulullah. Kenapa dakwanya berhasil, bisa diterima, karena beliau betul-betul menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh. Maka disinilah kami programkan ada pelatihan-pelatihan dai KPK, kader-kader KPK. Ya, dengan salah satu caranya tadi seperti yang disampaikan Ustadz Sen, kita buatkan acara, kemudian mengundang beliau-beliau datang dari luar daerah tanpa diberikan biaya. Itulah bentuk-bentuk latihan menuju keikhlasan. Ya, benar-benar. Seperti itu. Secara otomatis mentalnya akan diuji. Betul, di situ sekali. Ya. Yang nggak kuat pasti akan mundur sendiri. Iya, karena memang itu jadi tradisi kita. Kalau mau masuk KPK ya harus diuji keikhlasannya dulu. Ya, benar. Dan nanti ketika dia misalnya sudah naik daun, ya sudah banyaklah yang tahu nomornya untuk dihubungi di acara-acara. Nah, disitulah mulai berkelahi itu antara kiri dan kanan. Berkelahilah setan dengan malaikat. Bayangkan kalau misalnya ada yang telepon, Ustadz, saya mau undang ceramah di sini di lorong ini. Oke, saya iakan. Ternyata selang 5 menit kemudian ada telepon, Ustadz, saya mau undang di sini di kompleks elit sini. Pasti berkelahi itu di hati. Gimana saya sudah iakan tadi di lorong-lorong ini yang masuk ini kompleks elit. Paling tidak ini kita pulang bawa nasi kotak. Di situ kan dilihat keikhlasannya ya. Mestinya kan yang lebih dulu menelpon yang harus kita terima, apapun alasannya. Kecuali memang yang menelpon itu ya ada mudarat di situ, misalnya Ustadz, kalau Ustadz tidak terima cara saya ini bisa berpengaruh di jabatan saya ya. Mau tidak mau yang pertama nelpon kita harus minta mengerti kan. Karena akan ada mudarat kalau kita tolak. Tapi sekali lagi ini, dan setiap dai pasti pernah mengalami seperti itu, dan alhamdulillah teman-teman KPK itu sudah terbiasa karena sudah dididik memang untuk ikhlas. Jadi yang mana lebih dulu, walaupun mungkin acara kecil ya insya Allah diterima, walaupun jauh insya Allah diterima. Sebagai bentuk komitmen juga. Betul, ya. Betul sekali. Oke, nah untuk dai-dai muda nih atau calon-calon dai yang selain mereka mungkin ingin bergabung dengan KPK, ingin belajar jadi dai dulu gitu. Jadi dai pemula itu apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan gitu dan dipersiapkan selain mental itu tadi? Apakah memang harus belajar banyak tentang berbagai macam materi permasalahan di masyarakat atau seperti apa sih? Ya, baik. Jadi tentu yang paling utama kita sebagai pendakwah itu, yang pertama tentu apapun itu, pekerjaan apapun itu kan harus kita ilmui. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan dunia akhirat harus dengan ilmu. Nah, kita ingin menyampaikan ilmu, memberikan pencerahan tentu harus dengan ilmu. Berarti kita harus menguasai ilmunya dulu, baru kita bisa sampaikan. Dan yang paling utama sih dalam dakwah itu bagaimana kita berdakwah dengan lemah lembut, berdakwah dengan penuh dengan kasih sayang, karena agama ini adalah rahmatan lil alamin. Jadi salah satu konsep menambahkan tadi metode dakwah dari KPK adalah kelembutan. Tidak menjudge bahwa kamu itu pendosa, kamu itu tidak akan diampuni, kamu itu neraka dan sebagainya. Tapi bagaimana mengajak orang punya semangat bahwa ketika saya ingin berubah, Allah itu ternyata Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang dan sebagainya, sehingga masyarakat bisa semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Berdakwah dengan lembah lembut. Tapi gimana dengan menanggapi komentar yang kayak, kenapa itu Ustadz marah-marah ceramah gitu? Kadang-kadang kan ada yang seperti itu ya. Iya, makanya sebenarnya kan
komunitas kita kan namanya komunitas pendakwah keren. Artinya yang mau bergabung ya harus betul-betul sudah jadi pendakwah. Kami sebenarnya tidak mau menemani, tapi kami tidak membuka lagi untuk pembelajaran dakwah. Karena kami komunitas kami kan komunitas pendakwah keren. Jadi kami sebenarnya tidak ada sekolah dai atau misalnya pelatihan dai, tidak ada. Walaupun di beberapa kabupaten kota seperti di Parepare itu masih sering membuka dai school. Oke. Ya. Tapi kami pada prinsipnya menerima teman-teman itu yang memang sudah menjadi pendai, yang memang mau sama-sama mengembangkan dakwah, bukan sebagai ajang keren-keren berkomunitas, tapi kita datang bahwa untuk mengajak kepada para pendakwah agar bisa menjaga selagi marwah dari dakwah itu sendiri. Jadi KPK itu sebenarnya bukan komunitas kumpul-kumpul begitu saja. Kita diharap bersatu untuk meyakinkan kepada umat, jangan lagi kau panggil penceramah yang kalau kau telepon bertarif. Ya. Itu sebenarnya tujuan kami. Saya tegas saja sampaikan, kan bukan marah-marah ini. Ya. Saya ingin menyampaikan kepada umat itu, tidak usah kau panggil penceramah, tidak usah lagi panggil itu ustadz. Kalau sebelum kau panggil dia minta tarif, sebenarnya tidak usah. Itu kami datang. Makanya banyak sebenarnya yang tidak senang juga dengan KPK. Dan saya kira sudah tahu kalau dia tidak senang KPK, ya berarti ada sesuatu gitu ya. Oke, baik. Nah, Ustadz, kalau misalnya nih ada yang kemudian ingin menimba ilmu bersama dengan teman-teman di KPK gitu ya, mungkin sudah terjun juga sebagai pendakwah tapi ingin punya gaya yang baru gitu, terpanggil gitulah sebagai seorang pendakwah yang ikhlas menjalankan dakwahnya. Caranya seperti apa sih, atau ada persyaratan khususkah yang harus dipenuhi atau gimana? Iya, jadi kami sebenarnya tiap saat menerima teman-teman yang sevisi dengan KPK, yakni ikhlas dalam berdakwah, karena ikhlas ruhnya dakwah. Itu setiap saat kami membuka, silakan yang mau ikut bergabung, karena komunitas kami namanya komunitas, dia tidak berbadan hukum, karena kan komunitas hanya ngumpul-ngumpul. Silahkan yang mau. Caranya itu ya ada beberapa kajian KPK, tempat kajian KPK yang rutin kita lakukan, entah itu setiap pekan, ada yang setiap bulan. Itu bisa hadir, mungkin memberikan ceramah, tapi dengan catatan ikhlas, tanpa dibayar, datang karena majelisnya itu umatnya itu jamaahnya itu jamaah tetap. Jadi ada beberapa masjid, silakan datang, kami kasih kesempatan berdakwah barang 15 menit. Kalau kita banyak orang, kalau cuma sendiri kasih setengah jam. Disitulah kami lihat kalau memang dakwanya bagus, nah kita bisa promosikan ke beberapa event-event kalau ada yang butuh penceramah. Oke. Di mana letak masjidnya, Ustadz? Yang pertama itu kalau setiap malam Sabtu kami ada kajian rutin di Masjid Misbah Shalihin, Jalan Baji Nyawah, Kelurahan Karanganyar, Cendrawasih. Kemudian setiap Ahad pertama dan Ahad ketiga subuh itu di Masjid Ani Mujahidara Sunnah, Jalan Dentata 3 atau Jalan Muslim Dentutu, Parangtambung, depan Asrama Dayung. Siap. Itu kami rutin, dan malam Jumatnya juga. Dan kami juga lewat kesempatan ini kami menginformasikan kepada para pendengar, insya Allah besok kami akan kedatangan founder, pendiri dari komunitas pendakwah keren itu, Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Afandi. Beliau akan berkunjung untuk roadshow dakwah keliling Sulawesi Selatan di beberapa kabupaten kota. Dan insya Allah beliau di Makassar itu akan dari tanggal 11 sampai tanggal 14 di Makassar. Baik. Di beberapa titik. Nanti teman-teman para pendengar bisa lihat di Facebook kami di komunitas atau KPK Zona Sulawesi. Kami sering update kegiatan-kegiatan KPK di situ. Oke, baik. Informasi lengkapnya tentang kegiatan, aktivitas, kajian dan lain sebagainya bisa Anda lihat di media sosial Facebook dari KPK Zona Sulawesi Selatan. Di situ lengkap semuanya. Terima kasih banyak Ustadz Zain untuk waktunya. Ustadz Hilal juga terima kasih banyak. Sehat selalu. Amin. Dan pasti sukses untuk semua apapun yang diniatkan. Amin. Untuk Anda juga Smart Listener, terima kasih sudah mendengarkan Smart Community malam hari ini. Rifa Majid pamit.